Yo, welcome to my channel. Yap, sesuai judul kali ini gua bakal ngerekomendasiin 10 rekomendasi anime slice of life dengan bumbu romcom ya. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masuk ke list pertama. 1. Tadakun wa Koi. Cerita yang berpusat pada seorang MC bernama Tada Mitsuyoshi, seorang pemuda yang tak mengenal arti kata cinta ya. Pada suatu hari ketika dia sedang mengambil foto, seketika ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Teresa. Saat tiba di Jepang, Teresa tersesat dan terpisah dengan temannya. Mitsuyoshi pun membantunya dan membawanya ke kafe kakeknya ya. Akankah pertemuan ini disebut dengan takdir? 2. Zero Days menceritakan tentang kehidupan seorang MC bernama Natsuki dan temannya bernama Tomoya, Keiichi, dan Tsuyoshi. Mereka menghabiskan kesehariannya dengan bersenang-senang. Suatu hari, Natsuki yang merupakan sang MC dalam anime ini naksir kepada seorang gadis yang ada di sekolahnya bernama Ana, dan teman-temannya justru meliputkan diri dan ikut membantunya dalam urusan percintaan ya. Sebenarnya sih di anime ini ceweknya ada 4 bro. Jadi keempat karakter anime ini menyukai cewek tersendiri dan bukan anime tema unsur war. Gak kayak anime sebelah ya yang namanya Gotobu no Hanayome. 3. Chunibyo Demo Koi. Sebagian orang pasti tahu lah anime ini. Heroin yang hampir mirip kayak di anime Another ya. Dan heroin di anime juga sangat kawaii bro. Best waifu lah. Chunibyo adalah penyakit pada seseorang yang suka berhayal memiliki kekuatan mistis ya. Ya singkatnya kan lu pas waktu masih kecil kan suka nonton Naruto ya. Nah lu niru-niru jutsu dalam anime Naruto. Ya kayak Rasengan, kayak Katon Gokaiyu no Jutsu. Ya berarti lu mengidap penyakit Chunibyo pada waktu masih kecil. Canda bro, jangan marah ya. Seorang karakter utama bernama Yuta Togashi. Pada saat masih kecil, dia pernah mengidap penyakit Chunibyo. Dan pada saat keingat masa dulunya, Yuta ini sangat malu pada dirinya sendiri. Sayangnya ada siswa cewek yang bernama Rika Takashi yang mengidap penyakit Chunibyo tersebut. Yuta pun segera menolongnya untuk membebaskan dalam keadaan malu yang teringat pada masa lalunya. 4. Wotaku Nikoi, atau yang disebut juga dengan berpacaran terlalu sulit bagi seorang otaku. Seorang lelaki bernama Hirotaka Nifuji adalah seorang otaku gamer ya. Dan ada juga seorang heroin bernama Narumi Momose, adalah seorang otaku fujoshi, dan dia juga suka membaca manga atau novel romantis dalam anime. Kedua teman masa kecil ini secara tidak sengaja bekerja di perusahaan yang sama, dan juga sebenarnya Hirotaka ini sudah lama memendam perasaan ke Narumi sejak kecil. Kedua MC dan heroin ini siap memulai kencan pertamanya dengan ngegame di rumah cowoknya ya, dan membaca manga di rumah. Good job lah kalau berpacaran sesama otaku ya. Apakah ini akan menjadi hubungan yang sempurna untuk kedua MC dan heroin ini? 5. Mika Kunin. Apa cuman gue yang ngira kalau MC di anime ini hampir mirip kayak Sasuke ya pas udah gede? Komen di bawah ya, mirip enggak? Cerita yang berpusat pada seorang gadis bernama Yonomi Kobeni. Pada hari ulang tahun yang ke-16, Kobeni diberitahu bahwa dia akan bertunangan dengan seorang lelaki pendiam atau dingin ya, bernama Mitsumine Hakuya. Awalnya sih Kobeni menolak pertunangan tersebut, tapi sering waktu Kobeni menyadari bahwa dia pernah bertemu pada saat waktu masih kecil, dan Hakuya juga pernah menolongnya ketika Kobeni sedang dalam bahaya. Awal kisah cinta gadis kota dengan lelaki pedesaan pun dimulai ya. 6.
Boku wa Tomodachi. Anime ini sih lebih terasa ke tema klub sekolah ya, dengan kelebihan harem sih. Karena klubnya satu MC, yang lain cewek semua cu, enak nggak tuh? Menceritakan seorang lelaki bernama Hasegawa Kodaka, seorang siswa biasa yang sangat sulit untuk mencari teman ya, karena wajahnya yang seperti anak nakal dan rambutnya yang pirang. Padahal Hasegawa adalah anak yang baik dan suka menolong orang ya. Dan ada juga seorang wanita yang sekelas bernama Yozora, yang sama sekali tidak mempunyai teman. Mereka berdua pun berencana membuat klub pertemanan agar mereka berdua bisa mendapatkan teman ya. Setelah itu sih ada yang gabung, tapi cewek semua. Dari cewek yang populer sampai cewek yang cantik tapi aneh ya. Awal kehidupan Hasegawa menjadi harem pun dimulai ya. Hasegawa membuat semua ya, oke. 7. Toradora, seorang MC lelaki penyuka kebersihan bernama Ryuji Takasu yang memiliki sahabat bernama Kitamura. Ryuji diam-diam memiliki perasaan rahasia terhadap seorang teman cewek di sekolahnya bernama Minori Kusieda. Secara tidak sengaja ada juga seorang cewek bernama Taiga Aisaka yang mengajaknya untuk bekerjasama guys, untuk meraih cintanya masing-masing. Karena ya Taiga juga memiliki perasaan yang tidak bisa diungkapkan kepada sahabat Ryuji tersebut yang bernama Kitamura. Mereka berdua pun setuju untuk bekerjasama dan saling mendukung satu sama lain. Delapan. Usagi-chan wa Asobitai. Sakura Shinichi adalah seorang karakter utama yang hanya ingin hidup damai dan ketenangan guys. Tapi semua itu hanyalah mimpi ketika teman ceweknya bernama Usagi Hana selalu bermain-main dan usil kepada Sakurai. Gak apa-apa usil, yang penting itunya gede. Itunya apa tuh? Dengan sifat yang cerah kayak tanpa dosa ya. Usagi ini selalu bermain dengan Sakurai dan selalu terjebak dalam keadaan erotis atau mesum ya. Dari anime ini kita bisa tahu, cantik gak penting, yang penting boing-boing anjir. Sembilan. Sakuraso no Pet no Kanuju, bercerita seorang laki bernama Sorata Kanda. Sorata adalah seorang anak yang baik, bahkan dia sampai menolong anak kucing yang ditelantarkan di jalan, walaupun hukumannya harus pindah dari asrama sekolah ke balai Sakura. Satu hari ia kedatangan seorang gadis cantik yang berkunjung dan menginap di balai tersebut. Nama gadis itu adalah Masiro Shina, seorang sarjana seni kelas dunia. Bahkan lukisannya sudah ada di museum terkenal. Walaupun begitu, Shina tidak terbiasa dalam urusan pekerjaan rumah dan sudah terbiasa karena Shina dulu mempunyai banyak pembantu. Shina pun menyuruh Sorata untuk menjadi pembantunya selagi masih ada di sini ya. Bergantian hari ke hari, MC dan heroin ini pun memiliki perasaan khusus yang susah untuk diungkapkan. Sepuluh. Mahotsukai no Yome. Hattori Chise adalah seorang gadis berusia 15 tahun yang tidak memiliki tempat untuk pulang ya. Sejak kecil dia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya dan suka dibully oleh teman-temannya. Namun semua itu berubah ketika dia menjual dirinya ke seorang pria misterius yang menganggap dirinya adalah seorang penyihir. Chise dibawa oleh penyihir itu dan diperlakukan selayaknya keluarga. Dan penyihir itu juga menganggap Chise sebagai istrinya sendiri karena dia memiliki bakat sebagai seorang penyihir ya. Yo Mina, itu aja rekomendasi anime yang menurut gua mantap ya buat gue masukin ke list ini. Oke, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Oke, terima kasih. Bye.